Komite 4 DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Pasundan menggelar FGD penelitian empirik terkait penyusunan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan Kamis 9 Februari 2023 di Aula Gedung Baru Kampus Unpas Taman Sari Bandung. FGD dan penelitian empirik ini diharapkan menghasilkan masukan untuk dianalisis oleh staf ahli Komite 4 DPD RI, khususnya dalam pengayaan materi RUU yang akan disusun. Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Insinyur Septi Ramsiati MM mengatakan, regulasi tentang penjaminan merupakan hal penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Dari sudut pandang ekonomi, penjaminan berperan meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Sementara dari sudut pandang sosial, penjaminan membantu mengembangkan usaha masyarakat lapisan bawah. Jadi tadi sebagaimana catatan saya di awal ketika pembukaan, bahwa jelas di dalam implementasinya masih dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya. Misalnya, program pemerintah bersifat insidentil. Di samping itu kondisi lingkungan bisnis artinya antar perusahaan penjamin dan terjamin belum secara optimal berjalan fungsi-fungsi itu. Di samping itu juga banyaknya aspirasi masyarakat yang diterima oleh DPD, khususnya yang diambil oleh yang terhormat Bapak Ibu anggota, yang masuk di Sekretariat Jenderal ada kurang lebih 960 sekian. Itu berkisar tentang implementasi terkait pelaksanaan undang-undang ini, sehingga DPD beranggapan ini penting untuk dilakukan perubahan. Di samping itu juga di dalam prolegnas long list masuk di 200 sekian ya. Itu juga masuk menjadi usul DPD. RUU perubahan RUU tentang penjaminan ini, RUU 21 2016. Memang ini adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh DPD dalam penyusunan satu rancangan undang-undang usul inisiatif kami. Memang tahapan awal adalah inventarisasi materi. Inventarisasi materi itu kita ambil dari aspirasi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ibu anggota. Setelah itu kami di sekretariat melakukan pengolahan data dan kami biasanya melakukan rekrutmen tim ahli. Bisa dari kalangan akademisi, pakar, praktisi untuk yang terkait bidangnya tentu saja. Khusus karena ini bicara tentang penjaminan, itu sebabnya mengapa dari BI ya, ininya salah satu. Jadi memang ini adalah tahap awal dalam kajian empirik ini. Fungsinya adalah memberikan pengayaan terhadap muatan naskah akademik yang nantinya akan menjadi draft RUU perubahan usul inisiatif kita. Dan ini masih bersifat teknokratik. Masih bersifat sangat teknokratik, masih akademik. Itu sebabnya akademisi yang kita libatkan di sini dan pemangku-pemangku kepentingan. Belum masuk tahap politisi, karena ketika kita melibatkan anggota DPD sudah banyak unsur politiknya gitu. Nah, memang tradisi yang biasa kami lakukan sesuai mekanisme yang ada di peraturan kami, peraturan internal di DPD, peraturan DPD nomor 2 2022 yang terakhir ya. Itu adalah studi kajian empirik ini dilakukan di 2 atau 3 universitas. Untuk perubahan RUU nomor 1 2016 tentang penjaminan ini kita lakukan rencananya 2 kali Bu Karo ya. 2 kali, yang pertama kebetulan di sini dan mungkin di akhir bulan ini kita akan lakukan bekerja sama dengan Universitas Riau. Nah, kita masih menjajaki apakah universitas negerinya atau swasta, kita masih mencari peluang-peluang. Wakil Rektor 1 Unpas Profesor Dr. Haji Jaja Suteja, SE/MSI, dalam diskusi ini menuturkan, dalam struktur perekonomian, UMKM dan koperasi dipandang sebagai potensi usaha yang luar biasa, namun memiliki keterbatasan dari segi availability, accessibility, dan bankable. Kendati demikian, ia menekankan bahaya moral hazard dalam implementasi penjaminan bagi pelaku ekonomi.
Diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bersama dalam penyelesaian kredit penjaminan. Terima kasih. Jadi pada intinya PEP Unpas itu kan sebagai lembaga pendidikan ya, tentunya punya tanggung jawab sosial dalam rangka membantu berbagai unsur yang ada. Saya melihat bahwa sekarang itu DPD Komite 4 itu perlu adanya fasilitasi oleh kita. Maka tentunya kami mencoba memfasilitasi berbagai hal yang mesti dibantu oleh kita kepada DPD Komite 4. Yang salah satunya dalam kerangka ingin menata ulang undang-undang berkaitan dengan penjaminan tadi. Kenapa demikian? Karena fakta yang ada menunjukkan bahwa UMKM itu kan kurang berkembang saat ini. Tentunya faktor apakah yang menyebabkan itu? Padahal tentunya ekonomi kita secara umum katanya berkembang, tetapi aspek UMKM kurang berkembang. Apakah ini akibat peraturan yang tidak diketahui masyarakat atau apa? Nah tentunya dengan adanya sosialisasi undang-undang ini dapat memberikan pemahaman pada UMKM perlu memahami tentang penjaminan itu. Selama ini mereka itu tidak perlu tahu itu sepertinya ya. Yang terpenting modalnya cukup, pemasarannya baik, produksinya lancar, omset penjualan meningkat, itu yang mereka pikirkan. Jarang mereka berpikir bagaimana aspek penjaminan seperti itu. Tetapi tentunya akan supaya terjadi sinergitas yang baik antara UMKM atau pelaku-pelaku usaha tadi dengan pihak pemerintah, perlu adanya sosialisasi daripada undang-undang. Itu saja. Poin penting bagi FEB sendiri Pak, terutama bagi pengembangan sistem kerjasama ke depan dengan seperti ini, bagaimana? Tentunya dalam lembaga pendidikan itu kan punya tanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat. Termasuk bahwa Fakultas Ekonomi harus melahirkan lulusan-lulusan yang paham tentang berbagai aspek, termasuk kajian saat ini, yaitu komunikasi bisnis, tentang hukum bisnis, akan kita terapkan lebih jauh lagi dengan mendengar berbagai aspek yang barusan kita diskusikan. Tim ahli RUU Komite 4, Ronald Rulindo dan Yus Indra menyampaikan UMKM jadi tiang perekonomian Indonesia pasca pandemi, sehingga memerlukan banyak pendanaan. Sementara peran perbankan dalam pembiayaan UMKM dirasa kurang optimal. Perubahan undang-undang penjaminan belum berdampak pada pertumbuhan kredit perbankan. Ditambah lembaga penjaminan yang mengalami berbagai kendala, diantaranya regulasi, keterbatasan aspek permodalan, mitigasi resiko, dan infrastruktur UMKM. Ruang lingkup perubahan RUU penjaminan dibahas secara mendalam pada FGD bersama Guru Besar Bidang Hukum dan Kebijakan Profesor Cecep Darmawan, Deputi BI Jawa Barat Bambang Pramono, dan Pakar Hukum Tata Negara Dr. Hamrin MH MSI. Ya, pertama bahwa rancangan perubahan RUU ya kaitan dengan penjaminan ini ingin menguatkan bahwa kaum ekonomi lemah itu mendapat jaminan yang memadai. Yang kedua, bahwa perkembangan ekonomi yang semakin pesat itu membutuhkan juga regulasi-regulasi yang juga bisa mengantisipasinya. Yang ketiga yang terpenting itu bagaimana menghidupkan sektor-sektor ekonomi menengah ya, itu menjadi bagian yang bisa dilindungi oleh lembaga penjamin ini. Tetapi kita ingin memperkuat bagaimana praktek-praktek itu berpihak kepada ekonomi lemah.